Pelatih AS Roma, Jose Mourinho kesal dengan kepemimpinan wasit yang seolah sengaja menargetkan para pemainnya untuk diberi kartu kuning dalam laga melawan Inter Milan pada pekan ke-10 Serie A 2023/24, Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023, dini hari WIB. Seperti diketahui, Mourinho terkena skorsing, dan hanya bisa menyaksikan pasukannya dibekuk Nerazzurri dengan skor 0-1 dari area kotak pers tribun di Stadio Meazza. Giallorossi terus mendapat gempuran dari Inter, yang berujung pada kebobolan gol yang dicetak Marcus Thuram setelah memanfaatkan umpan silang Federico Di Marco pada menit ke-81. Pasca laga, Mourinho melontarkan kritik pedas kepada wasit karena seolah menargetkan kartu kuning dan kurangnya rasa hormat terhadap Roma. Mourinho juga merasa hasil imbang merupakan hasil yang lebih adil bagi kedua tim. Dengan segala kelelahan yang kami kumpulkan, begitu sedikit waktu untuk mempersiapkan pertandingan ini, saya rasa anak-anak saya menampilkan performa yang kuat, ujar The Special One kepada Roma Channel, seperti dilansir football-Italia.net. Saya pikir, perasaan yang ada di seluruh stadion, bukan hanya fans kami, tapi juga fans tuan rumah, adalah bahwa laga ini harusnya berakhir imbang karena kami sangat tenang meski mengalami banyak kesulitan. Kami menerima kartu kuning untuk dua bek, Mancini dan Dika, yang terasa seperti ditargetkan seperti halnya dua gelandang tengah kami, Paredes dan Cristante, sedangkan Inter hanya mendapat kartu kuning pertamanya dari Pavard. Saya kecewa dengan hasil ini, karena para pemain berusaha sekuat tenaga dan gol tersebut seharusnya dapat dihindari. Saya sedih karena tidak ada rasa hormat terhadap pemain saya, karena sikap wasit Maresca terhadap Mancini dan Dika sejak awal. Gelandang AS Roma, Bryan Cristante mengakui jika timnya hanya membidik hasil imbang saat menghadapi Inter Milan di Stadio Giuseppe Meazza, pada laga pekan ke-10 Serie A 2023/24, Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023, dini hari WIB. Namun, Roma dipaksa menyerah dengan skor 0-1 meski sudah bertahan dengan sangat baik hingga laga memasuki menit ke-80. Inter yang terus menyerang akhirnya berhasil menjebol gawang Roma pada menit ke-81 berkat gol Marcus Thuram. Setelah pertandingan, Cristante mengakui Nerazzurri berada di level yang berbeda dari timnya. Kami tiba di sini di saat kekurangan energi, kata Cristante dalam sesi wawancara dengan DAZN. Datang setelah begitu banyak pertandingan lainnya. Kami telah bersiap untuk menyerang mereka melalui serangan balik. Kami akan senang jika bisa pulang dengan membawa 1 poin. Inter adalah tim yang kuat dengan kedalaman skuad yang sangat baik. Sementara kami agak kekurangan. Kami tidak memiliki energi fisik untuk melakukan pressing tinggi. Kami kebobolan gol yang seharusnya bisa dihindari. Setelah kami kebobolan, sulit untuk mencoba bangkit. Inter memiliki skuad yang besar dan bisa mengatur kebugaran pemain. Saya pikir mereka berada di level yang berbeda dibandingkan tim Serie A lainnya. Peringkat hasil voting Ballon d'Or 2023 telah dirilis oleh France Football selaku penyelenggara, pada Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023, dini hari WIB. Penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez berhasil menempati peringkat ke-20 Ballon d'Or 2023 dari 30 kandidat. Lautaro berada tepat di bawah Harry Kane, 19 dan Jude Bellingham, 18. Kapten Nerazzurri itu merasa bahwa dirinya telah sukses mewujudkan mimpinya, setelah masuk dalam daftar nominasi peraih FIFA Ballon d'Or 2023. Setelah voting tersebut, pemain berusia 26 tahun itu pun mengungkapkan kebahagiaannya saat diwawancarai ESPN Argentina. Antara penghargaan ini dan Piala Dunia, saya telah mewujudkan impian saya. Lautaro Martinez tentu saja menikmati 12 bulan yang istimewa. Di level klub, pemain Argentina itu membantu Inter mencapai final Liga Champions musim lalu. Musim ini adalah musim yang menunjukkan banyak pertumbuhan dari Lautaro,
sesuatu yang bisa dibilang selalu terjadi di setiap tahun yang ia habiskan bersama Inter. Adapun pemenangan Ballon d'Or tahun 2023 ini adalah Lionel Messi, yang berhasil mengalahkan dua pesaingnya, Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu merasa bahwa kemampuannya semakin berkembang dalam fase bertahan, dan enggan berkomentar terkait pertikaian klub dengan Romelu Lukaku. Hal ini diungkapkannya saat sesi wawancara dengan DAZN setelah kemenangan 1-0 Nerazzurri atas Roma di pekan ke-10 Serie A 2023/24, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023, dini hari WIB. Seperti diketahui, Calhanoglu telah mengalami perubahan peran ketika tiba di Inter, di mana ia sudah mulai melakukan transisi dari peran yang lebih menyerang menjadi regista, yakni gelandang di depan lini pertahanan. Calhanoglu kini menjadi starter reguler Nerazzurri sebagai gelandang bertahan. Peran itu membutuhkan lebih dari sekedar passing dan kemampuan teknis, tapi juga kemampuan dalam membantu fase bertahan. Namun, hal itu tidak menjadi masalah bagi pemain asal Turki tersebut, di mana kini ia semakin menyempurnakan kemampuan bertahannya. Saya telah memainkan banyak peran, ujar Calhanoglu, seperti dilansir FC Internews. Itu tergantung sistem yang kami mainkan. Jika kami bermain dengan 4 back, itu akan berbeda. Dengan formasi 3-5-2, saya merasa sangat nyaman bermain sebagai regista. Saya telah berkembang secara defensif. Saya juga akan berusaha lebih agresif lagi dalam duel di depan pertahanan. Tapi saya rindu berada lebih ke depan di mana saya bisa menembak dan mencetak gol. Mengenai mantan rekan setimnya, Marcelo Brozovic, Calhanoglu mengatakan, "Saya memiliki hubungan yang baik dengannya. Tapi sekarang kami hanya fokus pada saat ini dan mencapai tujuan kami bersama." Performa Christian Aslani, dia pemain bagus, dia punya kualitas. Dia berkembang. Adapun soal mantan striker Nerazzurri, Romelu Lukaku yang dicap pengkhianat oleh Ultras Inter, Calhanoglu mengatakan, "Saya tidak ingin berkomentar."